Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini tanggal 25 Juli untuk IHSG ditutup hijau ya, plus 0,27% ke level 6.917. Untuk resistennya masih di area sini, masih di 6.970-an. Semoga aja untuk minggu ini atau minggu depan bisa mengejar area sini ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 25 Juli ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya netbuy ya. Hari ini asingnya cukup liquid, transaksi di BBCA dan netbuy 352,8 M. Ini cukup banyak untuk hari ini asingnya netbuy di saham BBCA. Selain di BBCA, untuk hari ini asingnya juga masuk di Bank BRI, netbuy 194,2 M, di Telkom netbuy 103,1 M, di Bank Mandiri netbuy 97,1 M, dan yang paling banyak dijual asing. Untuk hari ini tanggal 25 Juli ada Adaro, UNVR, IDMG, PTBA, TCPI ya, sektor pertambangan hari ini asingnya keluar. Dan kalau untuk UNVR ini kayaknya gara-gara laporan kuartal 2-nya yang nggak itu bagus ya, jadi aslinya keluar investor asingnya. Kalau kita perhatikan untuk valuasi transaksi hari ini ya lebih liquid dibandingkan kemarin ya, untuk BBCA malah ini 1 triliun lebih. Semoga aja ini pertanda bagus untuk BBCA. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini, untuk indeks Asia kebanyakan hijau sih. Untuk Nikkei ini ditutup minus, cuman minus tipis 0,06%, dan untuk indeks US-nya semalam itu hijau semua ya, mulai dari Dow Jones, S&P 500, Nasdaq itu ditutup hijau semua. Dan untuk besok semoga saja untuk IHSG masih bisa hijau, resistennya di 6.970-an. Oke, itu untuk IHSG ya, untuk supportnya ada di 6870. Selanjutnya untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham BBCA. Untuk saham BBCA tadi sempat naik cukup tinggi dan hari ini ditutup surplus 0,55% ya, walaupun candlenya merah. Jadi di pagi hari itu open gap atas, langsung open di 9.175, sempat naik sampai ke 9.300, cuman ditarik turun lagi dan close di 9.150. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Bank BCA aslinya netbuy 300-an M, siapa yang masuk? Untuk BBCA hari ini tanggal 25 Juli yang masuk paling banyak AK. Untuk AK, KZ, BK ya. Untuk AK-nya netbuy 204,1 M, KZ netbuy 200,3 M, BK netbuy 188 M ya. Dan yang jualan untuk hari ini di saham BBCA, ZP, DC. Ya masih ini broker-broker asing, dan eh, yang jualan paling banyak juga asing juga sih. Jadi untuk transaksinya cukup mendominasi untuk asing. Ya biasa ya, untuk BBCA emang transaksinya itu didominasi asing. Tapi aslinya netbuy untuk besok semoga aja ini bisa bertahan di atas 9.150 ya. Untuk harga penutupan hari ini secara histori ya, ini harga penentuan juga sih, bisa dikatakan area supportnya ya 9150. Jadi kalau langsung dibuka hijau, target kenaikannya ke 9.325. Oke, itu untuk saham Bank BCA sih, semoga aja laporan kuartal 2-nya bagus ya. Untuk BBCA belum keluar kan. Ya, oh udah keluar ya, dan laporan kuartal 2-nya juga bagus ini. IPS-nya naik 102. Jadi 102 ya, ini lebih bagus dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin dan lebih bagus dibandingkan kuartal 1. Jadi untuk BBCA mungkin karena ini aslinya hari ini masuk. Oke, itu untuk saham Bank BCA, perhatikan saya level ini sih 9150. Kalau besok jebol turun di bawah itu ya jangan buru-buru entry. Untuk support selanjutnya misal jebol di bawah 9.150 ya ada di 9.020, 9.000, area 9.000-an. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya, tapi hari ini aslinya masuk dan untuk laporan kuartal 2-nya juga bertumbuh untuk BBCA ini ya. Jadi
trennya kemungkinan sih ya masih cenderung naik sih, walaupun ya naiknya itu nggak langsung tinggi banget ya, naiknya perlahan. Maklum karena market cap-nya juga sangat besar. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang hari ini juga ditutup hijau. Untuk saham Bank BRI naik 0,89%, close di 5.650. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Bank BRI. Untuk Bank BRI hari ini aslinya netback 194,2 M. Untuk BBRI hari ini tanggal 25 Juli, untuk aslinya yang masuk ada YU, BK, AK, DE, KZ, CC ya. Jadi aslinya netbuy ini yang keluar juga sebenarnya lumayan banyak sih. ZB RX ini untuk ZB-nya net sell 80,7 M, RX-nya net sell 60,8 M. Secara keseluruhan untuk nilainya lebih banyak yang masuk, sedangkan untuk lokalnya lebih banyak yang keluar. Ditampung oleh asing ya untuk saham Bank BRI. BRI. Untuk BBRI belum keluar untuk kuartal 2-nya, kalau di LPI ya. Semoga aja nanti keluarnya bagus dan untuk harga sahamnya bisa naik. Walaupun naiknya itu ya kemungkinan seperti BBCA, aslinya masuk cuman untuk harga sahamnya nggak naik-naik banget. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI, selama nggak jebol aja di bawah 5.600 ya, ini area support terdekatnya. Ini masih mencoba bertahan di atas ini 5.600, jadi mungkin laporan kuartal 2 sebagai penentuan. Kalau hasilnya bagus ya melanjutkan kenaikannya, kalau hasilnya kurang bagus ya bisa jadi jebol di bawah 5.600 dan koreksi lebih dalam lagi. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya, perhatikan aja level 5.600 untuk beberapa hari terakhir sih 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini ya bertahan di atas ini, masih bertahan di atas. Oke, itu untuk saham Bank BRI untuk hari ini aslinya netback, semoga saja untuk besok masih bertahan di atas 5.600. Selanjutnya kita cek saham Bank BTN ya. Ini untuk BBTN turun lagi kelas di 1.310 ya. Kalau kita cek untuk transaksinya gimana untuk saham BBTN, apakah masih didistribusi? BBTN ini pendapatannya turun ini. Untuk BBTN hari ini aslinya keluar cuman nggak terlalu banyak, net sell 483 juta aja. BBTN hari ini tanggal 25 Juli secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng lebih banyak ya, ini sih yang keluar YUDX ya, keluarnya lumayan banyak. Untuk YU-nya net sell 12,9 M, DX net sell 12,5 M. Untuk AK, KK, BK ini AK-nya versi asing sih, AK BK yang keluar versi asing. Dan untuk asingnya ada yang masuk ZT 5,6 M ya. Jadi asingnya ada yang masuk, walaupun yang keluar juga lebih banyak ya, sedikit lebih banyak. Untuk lokalnya net sell ini yang distribusi lokal untuk saham BBTN, dan untuk BBTN ini hitungannya hari ini enggak banyak ini ya, nggak terlalu ramai, nggak banyak pergerakan walaupun turun 1,1%. Ya karena laporan kuartal 2-nya kurang bagus ya untuk saham BBTN, jadi untuk uptrend itu kurang mendukung secara eee, laporan keuangannya. Jadi mungkin untuk besok sih ya sebenarnya kalau mau invest untuk harga saat ini di bawah 1.340, secara valuasi lumayan murah sih untuk saham BBTN, jadi bisa dipertimbangkan kalau mau invest ya. Tapi kalau untuk swing mungkin bisa nunggu koreksi lebih dalam lagi aja ya. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk harga penutupan hari ini sih udah mau mendekati area support ya. Kalau secara histori pas waktu itu konsolidasi dari tanggal 26 Juni, berarti untuk supportnya di 1.300. Untuk besok sih perhatikan saja 1.300, apakah jebol di bawah itu atau enggak ya. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Kalau menurut saya sih kalau untuk besok kalau nggak konsolidasi malah cenderung koreksi lagi. Seperti itu ya, mungkin. Mungkin.
BBTN. Kalau kita cek supply demand-nya lebih kuat, di supply ini 69%, jadi dorongan ke bawahnya lebih kuat. Dan untuk hari ini ya di market maker-nya YUDX kedua-duanya jualan paling banyak. Oke, itu untuk saham BBTN. Jadi untuk besok sih kalaupun mau entry ya jangan banyak-banyak nyicil aja ya, itu pun tujuannya untuk invest. Nanti kalau turun lagi sampai ke 1.200 ya bisa ambil posisi, siapa tahu, setelah turun di area sini ada sentimen positif ya. Selanjutnya kita cek saham Gotoh yang hari ini naik dikit ke 114 ya, 114 untuk harga saham Gotoh. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Gotoh gimana? Gotoh aslinya keluar hari ini 15,6 M, kalau kita perhatikan untuk valuasinya masih segitu-segitu aja, jadi masih cenderung sepi. Tapi di harga saat ini sih ya udah mulai menarik ya untuk saham Gotoh. Harganya udah mendekati area support. Untuk hari ini ada KI yang masuk 73,8 M. Untuk KI ini cenderung invest kalau kita perhatikan. Valuasinya 74 dan net P 73 KI yang masuk. Ini KI versi lokal ya, KI lokal. Dan untuk lokalnya yang keluar CPYU, MG keluar 5,6 M aja, nggak terlalu banyak. Untuk asingnya sebagian masuk sih, walaupun sebagian keluar juga. Untuk yang masuk ada AK, masuk 15,3 M, selain AK ada CCZB yang juga masuk, dan yang keluar YUBB ya, keluar di saham Gotoh. Tapi ada KI ini masuk cukup banyak. Untuk saham Gotoh mungkin KI ini ya yang bikin saham Gotoh hari ini naik 2,2 atau berapa? Tadi kan ke 111 kalau nggak salah. Ya, 111 ya. Untuk saham Gotoh, untuk KI-nya AVGB-nya di 113, floating profit 1 poin aja. YU ya, terus jualan mungkin untuk saham Gotoh itu kalau YU-nya udah stop jualan, harganya udah mulai rebound sebuk aja sih seperti itu. Dan kalau mau entry ya ini harga di 110 ke bawah lah bisa dipertimbangkan kalau mau mulai nyicil. Itu untuk saham Gotoh menurut saya untuk besok kalau nggak konsolidasi ya mungkin kalaupun naik ya nggak tinggi-tinggi banget ya. Untuk resistanya secara histori masih di 119 dan untuk supportnya setelah Fibonacci ada di 108. Tapi kalau mau entry ya di bawah 110 lah bagusnya. Selanjutnya kita cek saham ASII yang hari ini malah ditutup merah ya. Sempat naik di awal market itu open gap atas, sempat ke 6.600 juga, 6.625 malah untuk harga tertinggi ASI hari ini ya. Tapi ditutup minus 0,76%, close di 6.500. Kita cek untuk transaksinya ASI. Untuk ASI hari ini tanggal 25 Juli secara keseluruhan BKAK masuk loh. Tapi lebih banyak yang jualan sih, jadi ASII hari ini aslinya netpay ya, masih netpay untuk aslinya. ABK, KZ, BB, ZB versi asing masuk dan yang keluar ini AKYU ya untuk asingnya. Sedangkan untuk AK lokalnya, bentar. Untuk lokalnya yang lokalnya jualan sih, untuk lokalnya distribusi ditampung oleh asing dan harga sahamnya turun untuk saham ASII. ASII untuk kuartal 2-nya di sini belum keluar ya, semoga aja bagus dan harga sahamnya naik. Ya kemungkinan untuk besok masih akan ya di area sini ya, di area 6.500-an mungkin akan konsultasi dulu di area sini, mengingat juga untuk asingnya masih masuk ya, sebenarnya masuk cuman nggak terlalu banyak ya. 2 hari terakhir ini asingnya masuk, hari ini turun karena ya ini lokalnya jualan lumayan banyak. Oke, itu untuk saham ASI, semoga aja untuk besok ya ini bisa breakout lagi di atas 6.550. Kalau menurut saya sih akan konsolidasi dulu untuk besok ya. Kalau laporan kuartal 2-nya bagus malah bisa ke 6.700 bahkan ke 7.000. Semoga aja sih seperti itu. Oke, itu untuk saham ASII. Selanjutnya kita cek eh, saham UNVR ya yang hari ini nyungsep 5% lebih karena laporan kuartal 2-nya nggak
begitu bagus. UNVR, Unilever. Untuk saham Unilever hari ini open gap bawah langsung turun jebol support dan close di 4050. Jadi 4100 sudah jadi resistennya. Setelah waktu itu dari tanggal 26 Juni ya, itu mencoba breakout konsolidasi di bawah 4345 waktu itu resistennya. Cuman ya malah laporan kuartal kuartal 2-nya nggak begitu bagus dan harganya turun. Untuk IPS-nya untuk saham UNVR di harga untuk, waktu untuk kuartal 2 ini 35 aja ya, ini nggak lebih jelek dibandingkan kuartal 1 dan kuartal 2 tahun kemarin ya. Jadi kurang mendukung untuk laporan keuangannya. Kalau kita cek untuk transaksinya, UNVR hari ini aslinya net sell ya, jadi investor asing sebagian keluar 66 M UNVR hari ini tanggal 25 Juli. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau untuk NPR ini didistribusi oleh BK, AK, NI, ZP, KZ ya, yang jualan ini broker-broker asing, dan untuk lokalnya NI, KZ lokal sih yang jualan, ditampung oleh YP lokal. Untuk besok sih mending ini sih sebenarnya udah berada di area support ya. Kalau secara histori juga saat tanggal 17 Maret kemudian 3 Maret ya, pas bulan-bulan Maret itu harga terendahnya ya di area sini, 4050 tapi karena laporan kuartal 2-nya kurang memuaskan mungkin, untuk besok di awal market wait and see aja dulu ya. Kemungkinan kalaupun nggak konsolidasi malah cenderung turun. Perhatikan saja level ini, 4100 apakah bisa breakout lagi di atas itu atau enggak. Kalau masih turun terus untuk saham UNVR untuk supportnya ada di 3800, sorry 3790-an, di arah sinilah 3790, 3800 itu area support selanjutnya. Selanjutnya untuk saham UNVR misal masih turun ya. Itu untuk saham UNVR untuk hari ini didistribusi oleh asing. Selanjutnya kita cek saham ACES. Untuk saham ACES hari ini naik lagi. Untuk hari ini berhasil breakout ya, berhasil breakout di atas 4740, sempat naik cukup tinggi tadi untuk saham ACES sampai ke level 780 cuman ditarik turun lagi. Kalau kita cek untuk aslinya apakah masih masuk di saham ACES hari ini tanggal 25 Juli. Untuk aslinya masih masuk malahan dengan jumlah yang lebih banyak lagi ya dibandingkan 2 hari kemarin. Aslinya hari ini netbuy 41,7 M. Untuk saham ACES hari ini tanggal 25 Juli ini kita bisa lihat bareng-bareng diakumulasi oleh BK. BK yang masuk ini BK versi asing dan lokal. Untuk BK asingnya netbuy 16,2 M. Dan selain BK untuk asingnya yang masuk ada BB versi asing masuk 18 M. AK, CC, KZ versi asing juga masuk. Dan untuk lokalnya ada BK versi lokal juga ya yang masuk 9 M-an lebih. Jadi untuk lokalnya masih netbuy di saham ACES. Untuk besok sih perhatikan level ini. Semoga masih bertahan di atas 745 itu area supportnya ya. Udah jadi area support ACES. Nasinya masuk. Lihat aja nanti kuartal 2-nya kalau bagus sih bisa jadi untuk saham ACES bisa melanjutkan tren bullish-nya ya. Oke itu untuk saham ACES, kalau menurut saya untuk besok kalau nggak konsolidasi malah bisa naik. Kalau kita cek untuk hari ini antara bid offer-nya lebih lebih banyak di supply sini 58% ya. Jadi yang nurunin siapa? Yang jadi seller paling banyak hari ini di saham ACES siapa ini?
YP ya, YP paling banyak dan YP-nya net sell ini 9,4 M. Untuk besok sih perhatikan saya level 740 aja, semoga nggak jebol ya. Selanjutnya kita cek saham yang baru IPO hari ini dan langsung dibuka arah yaitu Maha. Maha hari ini arah close di 159 dan nggak ada perlawanan sama sekali, maksudnya nggak ada perlawanan ke bawah ya. Kalau kita cek hari ini, kalau valuasi transaksinya sih kemungkinan nggak terlalu gede, kecil lah untuk Maha karena nggak ada perlawanan. Cuman ya nggak kecil-kecil banget ya, 13 M. Siapa yang jaga harga? Kalau kita cek untuk Maha hari ini MG, CPYJ masuk ya. MG net B 5,4 M, CP net B 3,7 M. Jadi hari ini dijaga oleh MG. Yang jualan sebenarnya lumayan banyak ya. Ini INYP maksudnya nilainya lumayan. Untuk INYP di hari pertama ini taking profit, tidak melakukan pembelian sama sekali, dan untuk MGCP-nya, MGCPYJ itu jaga harga ya. Yang bikin arah ini sih. Yang jadi underwater-nya untuk Maha ini yang floating 25%, ya ini 25% dan penjamin efeknya ada LG. Untuk LG-nya hari ini masih masuk ya tadi ya, masuk cuman nggak terlalu banyak 301,9 juta aja. Untuk saham Maha untuk besok sih kemungkinan di awal market open gap atas ya. Tapi apakah akan arah lagi atau enggak kurang eh menurut saya besok sih open gap atas cuman nggak dibuka arah mungkin ya, cuman apakah close arah atau enggak ya kita lihat aja besok, tergantung mekanisme pasarnya gimana. Kalau kita hitung misal besok arah, kalau hari ini close di 158, kalau besok arah maka akan ke harga 214, cukup tinggi ya, 214 beneran, 35% ya di bawah 200, 159. Ya kalau besok arah kemungkinan untuk sama akan ke 214. Untuk harga IPO-nya 118. Kemungkinan sih ya open gap bawah di awal market. Jadi kalau misal besok langsung open di harga arah itu mungkin yang udah dapat harga di IPO-nya kalau mau taking profit ya. Soalnya hari ini di hari pertama IPO itu yang keluar juga hitungannya lumayan sini. Walaupun langsung arah ya. INYP langsung lepas di market dan ditampung MG ya, takutnya nanti kalau harganya dimainkan oleh MG malah kalau sampai ARB ya susah mau keluar ya, seperti TGUK atau apa itu harganya udah di bawah, walaupun untuk hari ini TGUK naik ya. Oke itu untuk saham AHA, selanjutnya kita cek saham INET yang hari ini masih ditutup hijau, INET ya. Untuk INET hari ini open gap atas, ditutup hijau cuman nggak arah sih. Nanti sempat ke 183 ditarik turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini INET. Untuk INET hari ini tanggal 25 Juli yang keluar sama yang masuk ini ya lebih banyak yang masuk sih, cuman nggak beda jauh. Market makernya YPMG, kedua-duanya net sell. Untuk YP-nya net sell 2M, untuk MG-nya net sell 473 juta aja ya untuk INET. AHA ya yang jadi underwater-nya, dan untuk AHA-nya nggak tampil di hari kedua IPO ini.
Ya, ah, untuk besok ya amannya sih buat scalping aja ya untuk Inet ini. Kemungkinan sih sebenarnya masih ada kemungkinan naik, tapi kalau lihat transaksi hari ini, nggak ada yang akumulasi banyak banget, jadi agak ragu ya kalau mau bilang akan arah lagi Inet. Antara supply demand-nya juga ya lebih kuat ke supply malahan ini 57%. Dan ini menjelang close market malah turun ya untuk saham Inet, jadi hati-hati aja misal besok turun, yang kalau mau masuk sih selama masih liquid untuk saham Inet ya bisa dipertimbangkan kalau mau coba-coba di sini ya, scalping-an. Oke, itu untuk saham Inet. Mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.